Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azim wa majid على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى وقل رب زدني علما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال المصنف في أشهر الساعة الصغرى berkata sang penalam di dalam tanda-tanda kiamat yang kecil. Yang kedua, intisyarul jahli, tersebarnya kebodohan. Artinya kebodohan akan agama ini sudah tersebar ya, sampai banyak yang belum mengetahui tentang bernama sholat. Bahkan disebut dalam suatu hadis nanti di zaman akhir sekarang ini ada 50 orang yang sholat di masjid tapi gak ada yang diterima. Ada 50 orang sholat di masjid tapi satu pun gak ada diterima. Padahal faedah daripada berjamaah itu seumpama imam saja yang khusyuk, yang lain melamun, itu diterima dengan sebab imam yang khusyuk tadi. Semuanya diterima. Kalau memang imamnya gak khusyuk akan dilihat di soal pertama, ada gak yang khusyuk, akan dilihat di soal kedua, terus seperti itu. Seumpama gak ada yang khusyuk semua, dari imamnya sampai soal terakhir gak ada yang khusyuk, itu diterima tetap karena berjamaah. Kok bisa gak diterima ini? Jadi mereka ini karena gak ada yang ngerti fikih. Yang kok mau diterima sholatnya jangan sesuai fikih. Sholat dia gak pakai aturan fikih, yang kok mau diterima. Yang diterima itu minimal sesuai fikih. Dia mengerjakan semua rukun, syarat-syarat lengkap, meninggalkan yang membatalkan, ya. Maka di situ seumpama gak bersyukur, yang penting berjamaah. Tapi ini tidak diterima sama sekali, dikarenakan tidak ngerti cara sholat yang benar. Ini bencana di akhir zaman akan terjadi itu, dan sudah terjadi. Jika disebutkan dalam hadis yang lain, Nabi SAW pernah bersabda, Inna min asyratis sa'ah an yatadafa ahlul masjid. Termasuk daripada tanda-tanda kiamat, orang-orang yang di masjid hendak sholat itu saling dorong-mendorong untuk jadi imam. Sampean aja, dorong-dorongan. Mereka tidak mendapatkan seorang imam yang pantas untuk sholat dengan mereka, karena saking gak ada yang ngerti, gak ada yang paham siapa yang jadi imam.
Kalian paham? Ini akan terjadi itu nanti. Dan kebodohan di masa sekarang kata beliau itu macam-macam. Ada yang tidak ngerti bagaimana sebagai kewajiban suami, ada yang tidak ngerti bagaimana kewajiban sebagai orang tua, ada yang nggak paham bagaimana kerja yang halal, ada yang nggak paham macam-macam. Terus yang seperti itu nggak mau dibilang dia bodoh, nggak mau. Kalau dibilang dia bodoh, marah dia. Siapa saya bodoh? Tapi kenyataannya seperti itu. Ini zaman sekarang, gengsinya tinggi tapi nggak mau belajar. Disebutkan oleh Imam Syafi'i, la yanalu ilman mustahil wala mustakbir. Tidak akan mendapatkan ilmu orang yang pemalu. Ya, pemalu di sini maksudnya sudah majelis ilmu, ya Pak majelis. Sudah saya banyak dosa, malu saya. Tapi di warung dia ngobrol di sini, ke majelis nggak mau ngobrol di warung. Alasannya banyak dosa. Yang seperti ini nggak pintar. Banyak di masyarakat. Walau mustakbir ataupun dia sombong, gengsi, ya, duduk di majelis merasa dirinya itu perlu ilmu agama, gengsi. Mungkin sudah punya gelar, punya ini, atau merasa dia anak seorang ulama, males dia untuk hadirnya seperti ini berbahaya. Gak akan dapat ilmu. Sebagaimana teh koi akan memberikan isinya kepada gelas yang lebih rendah. Kalau gelasnya nggak mau merendah, bagaimana bisa dibeli air dari teh koi? Gelasnya harus lebih rendah baru dibeli. Kalau dia nggak mau merendah, nggak bisa dapat. Sepertilah permisalan seseorang ketika dia hadir, ketika ingin belajar, dia harus mau. Dia harus merasa dirinya nggak tahu. Ya. Kadang-kadang ada orang hadir majelis cuma pengen ngetes, ya pasti kealimannya yang ngajarin mau tahu saya. Ya kalau saya sih sudah pintar. Kalau kayak gini sih boleh aja, nggak level saya. Kalau belajar seperti itu bukan level saya itu lain, itu ilmu level saya. Kalau saya mau tes aja di sini kayak apa sih? Padahal dia nggak ngerti juga. Banyak yang seperti itu. Anda tanya rukun bingung. Anda tanya rukun sholat bingung. Kenapa? Karena memang jahilnya sudah terkulit mendarah daging. Tapi cuma nggak mau mengakui. Ini zaman akhir. Zaman akhir seperti itu. Padahal Imam Malik bin Anas, ya gurunya Imam Syafi'i, seorang imam yang sampai disepakati oleh ahli Madinah, penduduk Madinah, ulama Madinah mengatakan la yufti wa Malik fil Madinah. Tidak boleh ada yang berfatwa sementara Imam Malik masih hidup di Madinah. Artinya ini pimpinannya. Itu pun beliau pernah ada orang jauh dari negeri jauh datang ke Imam Malik. Ya Imam, saya punya masalah-masalah agama yang saya perwakilan daripada orang-orang di negeri saya, yang mana ulama sana sudah agama bertanya 40 pertanyaan, yang dijawab cuma 6, yang lainnya Allah, yang lainnya Allah. Sehingga beliau bilang, sampai Imam Malik, imam besar, kenapa 40 pertanyaan cuma 6 yang dijawab? Kata beliau, seperti itulah. Aku tidak mau ngomong sesuatu yang aku tidak ngerti. Terserah aku ngomongkan ke orang-orang Malik, ditanya 40 pertanyaan, cuma bisa bilang ke orang-orang bilang tidak apa. Memang aku seperti itu. Ini loh kehati-hatian mereka yang Malik ini. Ini tidak ngerti-ngerti. Ditanyain agama, menurut saya kayak ini, menurut saya ya. Kayak itu yang berbahaya sama akhir. Ya, ditambah lagi nggak mau belajar. Syafi'i itu 15 tahun beliau itu belajar bahasa Arab aja. Padahal orang Arab. Orang Arab lahir Arab. Bahasanya bahasa Arab, tapi masih pengen belajar bahasa Arab 15 tahun di suku Hudel. Suku Hudel ini suku
tidak terkontaminasi orang tua, sehingga bahasanya mereka yang murni. Tujuannya apa? Itu syarif ke situ biar ngerti makna yang terkandung dalam Al-Quran dan Hadis. Sehingga beliau itu ingin apa sih makna yang benar dari hadis ini secara bahasa. Itu belajar bahasa itu 15 tahun. Sehingga dalam hal ini nggak bisa orang itu belajar sebentar, harus dulu zaman waktu yang lama. Kemudian di antara tanda-tanda kiamat, intisyarus zina, tersebarnya perzinahan, menyebar perzinahan. Ya, sampai-sampai zaman sekarang itu kalau ada anak menikah tanpa ngerti, nggak kenal duluan dengan calonnya, itu dianggap langka, masya Allah. Nggak kenal langsung menikah. Bisa nggak? Saking herannya. Kenapa? Karena pasti pacaran. Rata-rata, ya saya nggak mengatakan 100%. Rata-rata kebanyakan yang nggak ngerti agama seperti itu. Kan belum ngerti seluk-beluk dosa. Maksudnya apa seluk-beluknya itu? Maksudnya apa ada seluk-beluknya ngerti? Di zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in itu mereka menikah itu tanpa ada yang cukup nadroh, memandang, ya, memandang wajah dan telapak tangan, ngobrol sebentar, pulang istiqoroh, cocok langsung. Jadi ini sebulan jaga keliling dulu malam mingguan. Sudah tahu sudah. Mungkin sudah ini sudah itu, kayaknya kurang cocok. Innalillah cocok. Ya seperti itu banyak. Ya, sehingga perzinahan itu ya menyebar. Karena ketika perzinahan itu menyebar, maka banyak anak-anak yang lahir di luar zina. Terjadinya kerusakan zaman penyebabnya diantaranya anak-anak hasil zina. Dosa berarti hasil zina itu dosa, enggak dosa. Cuma namanya pengaruh daripada hubungan orang tuanya. Pengaruh hubungan orang tua ini sangat erat kepada rusaknya anak. Dia waktu bayi lahir suci, cuma besar datang perbuatan dari orang tua itu pengaruh ke situ. Akhirnya zina juga. Di zina punya anak zina lagi terus seperti itu. Karena sering sudah saya sampaikan yang lalu bahwasanya dosa zina itu dosa karma. Artinya Nabi pernah bersabda, "Man zana bi imra'atin sunya bi." Barang siapa yang menzinai seorang perempuan maka keluarganya akan dizina. Walau fi qalidani, walaupun ada dalam rumahnya, enggak keluar dari perempuan, ada di zina. Ini saking bagaimana bahayanya berzina. Dalam suatu hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, "La taqumu as-sa'ah hatta la yabqa 'ala al-ardi ahadun billahi fi hajah." Tidak terjadi hari kiamat sampai tidak ada di bumi ini seseorang pun yang punya hajat kepada Allah. Artinya mereka sedikit pun tidak ada doa kepada Allah, merasa tidak butuh Allah Ta'ala. Biasa merasa tidak butuh Allah Ta'ala. Hatta tujadul mar'ah naharun jihar. Dan disebutkan akan didapati seorang perempuan itu di siang hari terang-terangan tungkah wasut berzina di samping jalan. Zinanya itu bukan di kamar lagi, bukan itu kamar di semak bukan di ini nanti terjadi di samping jalan. Zina itu di samping jalan. Ini nanti yang artinya pas terjadi. Lalu kira dari anak gak ada yang nikah, gak ada yang negur kan? Ini memang penyakit gak berani negur itu bahaya. Gak berani nahi muka. Saya kasih contoh ya. Jumatan anak-anak rapi, gak ada yang diamnya negur kan? Takut kan? Negur anak kecil aja yang dia berbuat mungkar di masjid, tidak ada yang berani. Ya pada orang tua, untuk anak kecil tidak ada yang berani. Ini salah sekali. Ya. Kalau sudah tidak berani untuk anak kecil, jangan harap dengan anak muda.
Jadi dikatakan ini sampai ada perempuan zina di samping jalan, ya, gak ada sedikit pun yang ingat kepadanya, dan gak ada yang mencegahnya. Sampai-sampai kata Nabi, nanti di hari itu orang kalau mau lewat itu, lewat jalan itu, dia risih bilang, tolong pinggir dulu ya, zinanya agak kuat, coba mau lewat saja. Jadi yang malu bukan yang zina, yang malu yang lewat, yang merasa malu yang lewat. Nah, sekarang di kota besar itu penjajah para orang itu saja jalan. Nanti ada mobil, ya, laki-laki transaksi berapa, sekian, tidak malu lagi. Bahkan kadang-kadang pipi panjang tuh perempuan. Memilih yang mana, nomor 1, 2, 3. Ini zaman ini. Anggap itu di negara kufar Ustaz. Nanti akan terjadi di negara Islam kalau mereka tidak mencegahnya. Kalau mereka sudah tidak mencegahnya, dianggap itu hal yang lumrah. Di Malaysia ada tempat khusus untuk judi, tempat khusus kayak mobil perbukitan. Saya kasih tahu ada orang yang di sana. Urusan. Jadi itu tempat khusus. Sampai-sampai ada yang bagian yotik bunuh diri ada disiapkan. Kalau mau bangkrut, meskipun ambulannya ini sudah. Kalau mau mati bunuh diri yang disiapkan. Saking bagaimana itu mereka sudah siap dari awal sampai akhir di sini. Ini judinya, belum nanti yang zinanya yang sudah siap. Sampai-sampai itu ilegal, istilahnya. Daripada kemana-mana wis disediakan tempat zina di sini, sudah yang mau zina di sini itu disediakan. Ya Allah, ya. Fadaka fihi mithlu Bakar Umar. Maka kata beliau, orang yang hidup di masa ini, yang dia ingin sangat-sangat jijik daripada perzinahan, tapi nggak bisa nyegah saking banyaknya. Itu makomnya seperti Sayyidina Abu Bakar dan Umar di masa kalian. Artinya pahalanya besar ketika dia itu tetap pegang syariat. Besar ya pahalanya. Kenapa besar? Karena yang lain penjara. Makanya orang kalau taat di pondok, dia sholat sunnah 5 waktu gak tertinggal, baca Quran terus, wajar. Kenapa? Lingkungan. Wajar, mau taat wajar. Tapi kalau di sekitar orang-orang bejat, dia ahli taat, ini yang berat, ini yang pahalanya berlipat ganda. Ya. Yang lain lihat orkes, dia ke masjid. Nanti dia bilang sudah sepi, gak ada majelis, sepi majelis itu, sampai di situ itu habis sudah. Ada kupon juga, ya, jogetnya ada kupon juga dibagi di situ, lumayan sebentar. Kalau dia mau ke majelis, nggak ada orangnya katanya. Sudah sampai di situ, tapi dia sudah ke majelis. Subhanallah, majelisnya kosong. Kenapa? Orang-orangnya semuanya pada ambil kupon situ, sambil joget situ. Ini zaman akhir, Pak. Ya, semoga tidak terjadi di Grogol, tapi akan terjadi kan? Karena janji Allah tidak mungkin meleset. Cuma yang kita pikirkan, apa tujuan kita nanti? Karena apa yang mereka hadapi lebih berat daripada kita. Apa yang mereka hadapi lebih berat daripada masa kita. Sehingga di antara perhatian orang tua kepada anak adalah memberi mereka cukup ilmu agama, ilmu keimanan, ilmu Islam itu dikuatkan. Karena zaman nanti itu lebih bejat daripada zaman ini. Kata beliau, wazina Quran, berzina ini sudah menyeluruh. Bahkan kita lihat berita-berita itu seribu banyak. Ini kadang-kadang orang-orang yang berpendidikan, bukan orang bodoh, orang yang pendidikan, tapi tadi pendidikannya cuma urusan otak, bukan hati. Cuma raga yang dibangun, jiwanya nggak dibangun. Padahal dalam lagu Indonesia itu bangunlah jiwanya, bangunlah raganya.
jiwa dulu, baru raga. Ini raga aja tanpa jiwa, akhirnya gini. Orang pintar tapi penjahat banyak. Alhamdulillah, pintar tapi penjahat banyak. Yang selanjutnya, kasratul bisa wakilatul rijal. Di antara tanda kiamat adalah banyaknya perempuan, sedikitnya laki-laki. Banyaknya perempuan, sedikitnya laki-laki. Kenapa sedikit laki-laki dosa? Bisa jadi banyak peperangan, sehingga para lelaki itu banyak bermain. Ini sekarang di beberapa daerah Arab seperti Tunisia itu diwajibkan laki-laki itu nikah lebih dari satu, wajib. Kalau istrinya ngelarang di penjara, sampai kalau mau ke sana bismillah. Bahkan dibiayai mulai pernikahannya, biaya kelahiran anaknya semua dibiayai, semuanya dibiayai. Itu daerah Tunisia. Kemudian daerah Suriah sekarang itu juga. Di Suriah itu janda itu melebihi kapasitas 2 kali lipat perempuan sana. Yang janda masih mudah-mudahan jandanya bisa belasan 20-an. Bismillah terus ke sana. Itu banyak yang seperti itu. Kenapa demikian? Karena tadi banyak ini. Nah, kalau sudah laki sedikit, perempuan banyak, maka kalau satu laki-laki ponakan dengan satu istri, saya ponakan satu istri aja, terus yang lain bagaimana? Ada yang terjadi perzinahan banyak. Ketika sudah terjadi perzinahan banyak, karena perempuannya nggak ada yang nikahin siapa? Terjadi perzinahan. Ya. Sehingga disebutkan dalam suatu hadis, takfurun nisa wa yakfurur rijal. Ya, perempuan itu tambah banyak dan sedikit laki-laki. Hatta yakuna li khamsina imra'atan al-qiyamah. Sampai nanti kalau sudah dekat-dekat hari kiamat, bandingnya 1:50. Laki-laki 1, perempuan 5. Kalau satu itu menikah 4, yang 46 kemana? 46 kemana? Ya mana? Kalau bukan untuk asumsi menjadi konsumsi umum, mungkin pakaian ini, yang lain seperti itu. Kenapa? Karena tidak ada yang menikahnya. Satu orang sudah apa ya? Masih mampu. Itu terjadi akhirnya. Sehingga pengaruh ini menyebabkan terjadi banyak perzinahan, nyambung kepada penyebab yang tadi. Banyak perzinahan. Kenapa? Perempuannya lebih banyak daripada laki-laki. Ya. Bahkan kalau kita periksa di beberapa rumah sakit besar, yang paling banyak kelahiran setahun itu lahir perempuan. Silakan cek. Rata-rata perempuan yang banyak lahir. Rata-rata perempuan yang banyak lahir. Kemudian di antara tanda kiamat yaitu menyebarnya peminum khamr. Menyebarnya peminum khamr. Khamr ini sudah banyak yang minum. Bahkan sampai kadang-kadang namanya bukan khamr lagi kan. Ya, ada oplosan sampai yang orang punya ekonomi terjangkau pun nggak mau kalah untuk gak mampu punya teh itu bukan urusan orang kaya, yang fakir juga bisa teh. Banyak kan, ada yang model oplosan, ada yang model tua, ada yang ini macam-macam. Ini sudah hebat. Padahal disebutkan dalam suatu hadis dan bersabda al-khamru umul khaba'ith. Khamr itu ya pangkal daripada semua perbuatan buruk. Artinya apa? Kalau sudah akal ini hilang, dia zina, dia membunuh, dia memukul, dia mencuri, mungkin dia telanjang, alhamdulillah. Itu. Kalau itu pernah saya dengar beberapa orang. Jadi kalau semua ada perempuan yang dia ini menjaga dirinya, dia bergaul tapi
dia betul-betul ketagihan, nah sekarang bayar. Oh iya berapa? Jual dia kan jual HP yang harganya 4 juta jadi 1 juta. Karena butuh. Bahkan dia rela ngambilin uang orang tuanya, menjual barangnya semuanya. Habis selesai, gak ada lagi dia punya uang, bayarnya dengan tubuhnya, dengan tubuhnya. Dan dari sinilah muncul makna para pezina dari situ. Dari situ. Ya, hati-hati dengan pergaulan zaman sekarang. Ya, kalau sudah dia kena candu, dia disetir sudah. Dia disetir. Ini zaman sekarang. Ya. Sehingga minum khamr itu sudah banyak. Waktu saya di satu pondok ngajar situ, ini ada ketemu santri, ya, itu nyimpan itu kopi banyak betul. Sampai berkopat-kopat. Kenapa? Ini persiapan anak-anak kalau batuk, saya punya persediaannya. Oh, saya nggak ngerti. Oh ya, masya Allah bagus. Ini peduli lah, dia peduli teman. Cuman diminum sampai 10, 20, bingung. Akhirnya tanya-tanya ke teman-teman, oh itu untuk teh. Kita panggil lagi. Betul memang kan? Sekarang macam-macam. Ada yang pakai elenta, pakai ini, itu sampai ke situ. Penyebaran daripada mabuk itu ke situ. Ya. Disebutkan dari imam dari Sayyidina Abu Malik Asy'ari seorang sahabat. Beliau mengatakan dalam bersabda Rasulullah, la yushrabanna nasu min ummati al-khamr. Yashrabanna, sungguh nanti sebagian umat itu akan minum khamr dan mereka memberi nama khamr itu bukan dengan namanya. Artinya nama yang mereka mau khamr. Kalau khamr sudah jelas ada dalilnya di Quran, kasih nama lain, bir, tua, ini nama nggak mau nama khamr ya. Yusuf al-Rusmin Ma'azif, mereka bergendak-gendak dengan itu, ada minumannya, ya semua bilang nanti mereka yang seperti ini akan Allah tenggelamkan ke dalam bumi, akan ditenggelamkan ke dalam bumi. Dan sebagian mereka kata Nabi Allah jadikan monyet dan babi. Ini akhir zaman ya. Bisa jadi itu nyata. Sebagian ulama mengatakan mungkin itu akhlaknya. Udah ada yang mengatakan itu nyata, tapi akhir zaman. Di akhir zaman seperti itu. Kemudian selanjutnya di antara tanda-tanda hari kiamat tadhi'ul amanah. Amanah yang disia-siakan. Amanah yang dijadikan pekerjaan. Ini banyak. Orang dulu itu takut amanah. Kenapa? Tanggung jawabnya berat. Bahkan Imam Abu Hanifah waktu beliau disuruh menjadi qadhi, menjadi orang yang memecahkan persengketaan masyarakat, menjadi qadhi besar, penggantinya besar, nggak mampu, dipaksa sampai di penjara. Lalu tidak apa di penjara, ini saya nggak mampu. Kenapa berat? Ini malah nyari, malah bayar biar dapat amanah, malah bayar. Kenapa? Karena yang dilihat cuma gajinya, dan dilihat bagaimana menjadi di hadapan. Kalau orang ngerti amanah itu tanggung jawab, dia tidak akan menjadi. Tapi tadi kebodohan saja. Kebodohan akan agama menyebabkan orang itu macam-macam. Jadi Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ketika Nabi SAW itu duduk bersama kami, berbincang-bincang dengan kami, datang seorang Arabi, seorang Badui mengatakan, mata sa'ah al-qiyamah. Maka Nabi SAW tetap beliau itu berbincang, ini atau tidak kiamat. Maka ketika Nabi itu setelah beliau selesai ngobrol, ya, baru Nabi mengatakan, mana tadi yang bertanya kiamat tadi? Mana kiamat?
sini ulama makruh kalau orang sedang berbicara kita langsung elak. Makruh. Ada orang berbicara, lagi kalau pengajian, usah, itu makruh. Tunggu dulu, tunggu dikasih kesempatan. Ya. Kata beliau, mana saya kata dia yang saya Rasulullah. Kata Nabi, wa idza du'iatil amanah faqad bisa. Kalau sudah amanah itu diselewengkan, amanah itu tidak dilaksanakan, sudah kiamat. Jadi sudah dekat sudah. Maka tanya lagi yang berbeda. Kaifa idra'atuha? Kayak apa itu bentuk penyelewengan kayak apa? Idza usila al-amru ila ghairi ahli. Kalau suatu perkara diserahkan bukan kepada ahlinya, suatu permasalahan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kiamat. Tunggulah kiamat. Ya, ini amanah ini saya tidak mengatakan amanah cuma waktu presiden atau bupati atau bukan. Itu memang amanah besar ya. Tapi ada amanah-amanah yang mungkin kita nggak sadar. Itu semua yang berat. Seperti apa? Seperti contoh menikah. Menikah ini amanah besar. Banyak para suami itu tidak ngerti kewajibannya seperti apa. Banyak para istri tidak paham saya sebagai istri kewajiban saya apa. Bahkan ketika dua pasangan ini diberi oleh Allah amanah berupa anak, dia nggak paham ini amanah anak ini diapain. Banyak seperti itu. Sehingga disebutkan dalam hadis ada seseorang laki-laki yang dikumpulkan dengan para pemimpin dolim, kumpul dengan Fir'aun, kumpul dengan Haman, dengan Korun, dengan Namrud. Padahal dia nggak punya rakyat, dia cuma kepala keluarga. Kepala keluarganya, tapi dia dolim dengan keluarganya. Hanya dikumpulkan dengan raja dolim. Artinya ini contoh amanah yang paling kecil apa itu keluarga. Naik kita ke RT, ke RW. Amanahnya ada. Kadang-kadang amanah ini tidak tertulis. Yang dari Allah itu tidak tertulis, tapi yang dituntut itu yang dari Allah. Apa diantaranya? Menghilangkan kemungkaran di daerah kekuasaannya. Menghilangkan kemungkaran. Yang kedua, menyuruh kebaikan-kebaikan. Yang ketiga, menghapus kezaliman. Artinya, Nisui tidak bisa berkasih waktu beliau diangkat jadi khalifah. Beliau mengatakan, "Atiquni mastaqom." Taati aku selama aku istiqomah dalam jalan Allah. Kalau aku melenceng, luruskan aku. Ingatkan aku, biar aku lurus. Dan dia mengatakan sesungguhnya orang yang kuat di antara kalian itu di sisiku jadi lemah. Kalau dia dolim, dia lemah. Sehingga aku bisa ngambil hak orang, aku ambil dari dia. Dan orang yang lemah dari kalian itu kuat kalau dia terdolim. Kalau dia terdolim, dia kuat karena apa yang akan membela. Ini seorang pemimpin pidatonya Khalifah Rasul. Ya, bahkan beliau di hari jadi khalifah. Kalau pagi itu ke pasar bawa gandum, ngapain jualan? Udah silapatnya, ya khalifah sampai kemana? Ini apa punya anak istri kayak apa? Ini mereka juga perlu makan. Aku jualan dulu baru nanti kantor. Sehingga dari situ saya dapat berinisiatif itu harus ada ini gajinya untuk khalifah. Kasihan kalau gratisan, baru dipikirkan untuknya apa ini khalifah ini harus fokus. Itu pun beliau waktu sebelum meninggal, beliau suruh Siti Aisyah, ya Aisyah, semua harta yang di rumah yang aku gak punya waktu sebelum jadi khalifah bukan punya aku, semua kembalikan ke Baitullah. Aku takut perhitungan di akhirat. Aku takut perhitungan di akhirat. Jadi ini yang bagaimana misalnya seorang yang amanah ini kalau nggak ngerti bahaya. Nah, sekarang Masya Allah rebutan sampai-sampai Nabi bersabda,
kalau sudah terjadi 15 perkara yang dengan Nabi pada suatu umat, maka halal dalam umur di umat itu. Dia ternyata antakudal amanatu mawdu'ah. Amanah itu dijadikan sebagai ladang sumber penghasilan. Ladang penghasilan itu dari amanah. Padahal dia nggak sama sekali mengamankan amanah. Yang penting dilihat besar, kagaknya besar, bismillah. Ini bahaya. Ya, hati-hati dalam ngurusin suatu amanah. Karena berat kalau sudah jadi berat. Ya, sehingga disebutkan di antara tanda-tanda kiamat yang lain adalah zuhurun nisa al-kasiyat al-ahyah. Nanti banyak yang bermunculan para perempuan yang berpakaian tapi telanjang. Nabi bersabda sudah. Kata Nabi SAW bersabda, wanisa kasiyat aliyat mumilat nadilat. Dan perempuan yang mereka berpakaian tapi telanjang. Mumilat nadilat, berlengkak-lengkok. Ya. Rusuhuna kasabil kuhdi, yang mereka kepalanya itu tinggi yang seperti urut unta, artinya sanggulnya itu. Nah, dari situ nggak bolehnya masang apa namanya apa bisanya kalau orang belendek kan buat konde, masang konde dari situ. Sehingga kata beliau, kata pengarang ini menjelaskan hadis tersebut, ya, bahwasanya arti ayat ini mereka berpakaian, tapi pakaiannya tipis betul dan ketat. Mama kadang-kadang ini berjilbab. Saya beberapa kali lihat. Kadang alasannya pakaian olahraga Ustaz. Yang bikin siapa? Yang bikin kalau ada begini siapa? Ini kena laknat nih. Karena dia yang menjadi banyak perempuan solihah tidak malu menampakkan bentuk tubuhnya. Alasannya pakaian olahraga. Yang bikin siapa? Yang menggalakkan ini olahraga ini siapa? Bahkan sampai ke sekolah-sekolah, anak SMP, SMA itu yang putri pakai olahraga yang ketakutan. Alasannya pakaian olahraga. Pasti yang olahraganya laki-laki lagi kalau selesai. Sempat terjadi kasus itu. Ini harusnya kita pikir apa yang menyebabkan terjadi kayak gini pakaian. Karena perempuan itu dari atas sampai bawah semuanya Allah ciptakan sebagai ujian bagi laki-laki. Mulai suaranya ujian. Sehingga dalam hal ini aturan syariat untuk perempuan lebih ketat daripada laki-laki. Ya, sekarang mana senang itu olahraga bagus. Yang nggak bagus itu pakaiannya pertama. Terus di outdoor, di luar, harusnya indoor. Itu olahraga khusus hanya perempuan saja. Ini di luar. Yang depan perempuan, yang belakang laki-laki. Ya, betul semua yang olahraga. Sekarang saya tanya nih, banyak kalau sudah maaf lomba voli perempuan itu yang nonton laki-laki semuanya, yang perempuan jarang. Yang nonton laki-laki semua. Ya. Renang itu Islam nggak mengharamkan renang. Renang itu kalau dia diajarkan oleh Nabi Muhammad. Nabi mengatakan alimu sibir as-sibah warbi warru'yah wa apa namanya satunya itu wal faros. Ajarin anak kalian itu kemana, naik kuda sama renang. Nanti cuma pakaiannya di tempat mana renangnya. Jadi kadang-kadang kita mau orang polisi, bawa anak polisi saja. Ini saya yang bilang sudah tidak pernah lagi kecuali ada di situ di Lansos itu saya cari waktu yang sepi siang itu nggak ada orang sendiri. Jadi kalau saya mengajar anak-anak di situ, kayak kita di Tigila sendiri, kita sambil dengar qasidah, yang lainnya renang. Nanti paling habis asar baru muncul 1-2 bulan. Saya repot sekarang.
kayak Syarti nempel semua Syarti itu nutup tanpa memperlihatkan tertutup. Ini ketat betul, bukan Syarti anaknya. Dari itu yang sampingnya disebut itu kasihan ahli. Kadang-kadang sang suami oke, nggak ada situ cemburu kan? Ya. Padahal ini termasuk mandat dayus, laki-laki yang dayus ini yang nggak ada cemburu pada perempuan di rumah. Alhamdulillah ya, semoga kita terjaga dari itu. Bahkan kadang-kadang ada yang itu jadi seragam. Saya pernah di sebuah pabrik itu seragam karyawannya itu pakaiannya ini. Seragam memang kalau nggak pakai seragam itu nggak boleh ternyata. Dia berjilbab. Kalau teman-teman saya di Malang itu punya kos-kosan semua. Ya. Cuman kalau kerja pakaiannya kayak gini. Ya seperti ini saya bilang mending berhenti. Sayang dengan agama Anda, lebih ada sayang itu. Duit segini ngapain? Allah yang sudah sedih. Itulah yang menjadikan kita kadang-kadang rela untuk kerja haram. Iman di waktu kecil dari tanah beriman. Apa diantaranya? Ar-Razzaq Allah. Yang si rizki itu Allah, bukan bos Anda, bukan kerja, bukan ijazah. Itu alhamdulillah orang tua kita mulai kecil ngajarin itu. Ar-Razzaq Allah. Bukan ini, bukan itu. Tanamkan. Jika kalau seperti itu, Anda tidak akan tergiur dengan gaji besar kalau itu melanggar aturan syariat. Tidak tergiur. Karena Anda tahu yang rezeki Allah. Bukan dia, bukan bulan, bukan. Itu mulai kecil. Kalau tidak, kemudian di antara tanda-tanda kiamat, tanda kiamat ini, kalau kita pikir sudah banyak tanda kecil, adalah ittiba'ul Yahud wan Nasara. Banyak dari muslimin mengikuti trennya Yahudi dan Nasrani. Ya, Nabi pernah bersabda dalam hadis, "Matattabi'unna sanal ladina min qablikum." Sungguh nanti kalian akan mengikuti budaya-budaya orang-orang sebelum kalian. Syibr bisyibrin, selangkah demi selangkah budaya, mulai pakaiannya, cara pikirnya, mulai rambutnya, cara hidupnya, semua ngikutin orang sebelum kalian. Sampai kata Nabi, supaya mereka masuk lubang biara, kalian akan ikut masuk ke situ. Artinya lubang ini kecil, Pak. Supaya kalian sakit-sakit, ikutin dia sakit-sakit, tetap kalian ikut. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, apa yang ada masuk orang sebelum kita itu Yahudi dan Nasrani? Kata Nabi, paham siapa lagi? Ya, kadang-kadang niru mati dede, sakit itu. Laki-laki dede itu sakit. Niru ikut juga, tato niru juga. Ya, rambut mohat ikut juga. Model ini ikut juga, sampai semua cara pakaiannya, cara hidupnya. Gonta-ganti pacar ikut juga, selingkuh ikut juga. Cara bahkan sampai budaya walimah ikut juga. Budaya ini ikut juga sampai kapan? Ini akhir zaman. Sehingga akhirnya mana yang Islami yang mana? Yang Islami yang mana? Hilang sudah, pakaian Islami sudah. Pendidikan Islami sudah kurang, sehingga tidak jelas lagi yang mana yang Islami. Karena kebanyakan Muslim ikut mereka. Ya. Sehingga dalam hal ini sampai-sampai dalam buku bisa suka kita pakai hukum mereka. Saja di Indonesia liburan ikut mereka liburan. Muslim itu liburannya Jumat, ini kita ikut minggu juga. Kenapa? Waktu balik gereja. Tapi subhanallah yang Muslim pun lebih setuju minggu daripada Jumat. Ini yang repot kadang-kadang kita. Ya, sehingga dalam hal ini sudah sangat tampak ya. Kalau kita ini sangat jauh dari syariat kita, bahkan lebih menganggap baik apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kita anggap
tetap ada. Kayak bukan hal yang sesuatu yang bahaya sudah cuma biasa. Gak usah terlalu besar katanya gitu kan. Hati tanggung jawab di akhirat. Tanggung jawab di akhirat. Kalau sudah kita tidak ada perasaan sakit ketika muslimin sakit, itu berat di akhirat. Betul kan kalau ini muslimin? Dan nanti di antara pertanyaan kubur itu apa? Man ikhwan, siapa saudara? Di antara pertanyaan kubur itu man ikhwan, siapa saudara? Dia kalau semua di dunia tidak memperhatikan kesedihan muslimin, dia sulit mengatakan al-muslimun wal mu'minun ikhwani, sulit ngomong itu. Karena dia bohong sudah di dunia sudah tidak mengatakan itu saudara. Jika Allah waktu dikubur gagap dia ngomong itu gagap. Nah, ini hati-hati karena semua pertanyaan kubur itu tergantung amalan kita. Sudah kita menuhankan Allah benar-benar, menganggap Allah Tuhan kita sudah pandai, menabikan Nabi Muhammad sudah pandai. Kalau itu belum, jangan harap bisa jawab di alam kuburan. Gagap walaupun ada hafalan di sini Allahu Rabbi Muhammad Nabi dia buat hafalan tetap gagap kalau memang amaliyahnya nggak sesuai. Sehingga hati-hati dalam masalah kehidupan dunia cuma sekali, tapi ini menentukan kehidupan Anda yang abadi nanti setelah abadinya di mana pertanyaannya, di mana abadinya itu menentukan yang 70 tahun itu sudah nggak banyak. Itu sudah tua. Banyak yang 60 sudah dijatuh, tapi penentu di sini. Karena itulah Allah mengutus Rasul banyak, kitab-kitab itu jadi cuma satu. Hanya satu apa? Agar orang mengerti Allah Maha Pengasih. Ada pembalasan setelah wafat. Itu jadi itu aja. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa mengambil sikap waspada di akhir zaman ini. Amin. Sebagai penghuni majelis sudah mau bertanya, silakan. Tanya terakhir di negara Indonesia kita pernah mendengar bahwa di situ orang berdemo untuk dipoligami untuk perempuan. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi bilang Ustaz karena hari yang itu banyaknya perempuan 40 berbanding 1 tadi ya Ustaz ya. 50 berbanding 1 gitu ya. Nah terkait dengan hal ini, kita sih laki-laki senang-senang aja Ustaz. Tapi untuk menafkahi itu kan kita punya tanggung jawab gitu lah. Itu yang pertama bagaimana artinya tugas sebagai suami untuk memenuhi itu kalau toh itu nantinya mudah-mudahan kita tidak memenuhi tanda-tanda yang seperti itu nantinya kan. Nah pertanyaan saya sejauh mana artinya terkait dengan menghindari agar jangan sampai terjadi peran sebagai ulama mungkin para abadi mungkin dalam hal menyikapi hal yang seperti itu tadi itu pertanyaannya. Nah terkait dengan masalah tadi kalau di negara lain kan malah diberi hadiah itu untuk berpoligami, tapi di Indonesia kan selama ini kan belum. Nah jadi mungkin perannya untuk kedepannya ya mungkin bagi yang suka sih tidak ada masalah, senang-senang aja Ustaz. Tapi tidak tahu nanti bagi perempuan nanti bagaimana kedepannya gitu. Itu saja Ustaz pertanyaan saya, terima kasih. Ya, jadi tidak harus mengukur dulu baru. Tidak harus mengukur. Karena Allah kalau sudah yang pun maka bisa banyak yang wafat lahir laki-laki, yang lahir banyak perempuan bisa terjadi di Indonesia beberapa daerah seperti itu. Beberapa daerah seperti itu. Bahkan kalau kita perhatikan di sekolah-sekolah itu presentasi laki dan perempuan banyak perempuan. Di sekolah-sekolah itu sebagian jangan digerogok ya, dia di Indonesia kedua di kota aja yang kayak tadi. Itu terus nggak mungkin kita khawatir ya nafkahnya Ustaz. Nah ini nafkah rezekinya istri lewat Anda, rezekinya anak itu lewat Anda. Mereka semua sudah dikasih rezekinya semenjak di dalam perut ibu bukan sudah.
Dan dalam sebuah hadis Nabi SAW itu bersabda, "Tazawwaju nisa, menikahlah kalian, wahai para laki-laki, nikahilah para perempuan, fa innahunna yatina bil mal, karena mereka ini bisa membawa harta." Bahkan dalam hadis yang lain Nabi bersabda, "Iltamisu rizqa bil nikah, carilah rezeki dengan cara nikah." Ini dikuatkan dalam Al-Quran. Allah berfirman, "Iyyakum fuqara yughnihimullahu min fadlih." Kalau yang menikah ini sangat fakir, maka Allah akan mengayakan mereka dengan karunia Allah. Tinggal kita yakin apa enggak? Yakin apa? Ya, karena dari iman dikuatkan. Karena kita ini logika kita kalah iman. Logika kita kalah iman. Sehingga urusan iman itu samina wa ta'na selesai. Jangan ada ragu, benarkah itu berarti imannya tipis. Iman itu pun ada tingkatan. Paling full iman namanya yakin. Yakin itu iman seluruhnya. Kita belum level di yakin, iman aja sudah bersyukur kita. Jadi dalam hal ini harus kita tahu keimanan yang kuat bisa mengalahkan logika. Itulah para aulia itu imannya di puncak. Itulah hal-hal yang luar biasa muncul pada mereka. Jalan di atas naik, kemudian mengambil sesuatu yang jauh tapi dekat. Itu semua hal tersebut. Kenapa demikian? Karena mereka punya iman yang kuat, mengalahkan logika. Tinggal kita menunggu imannya, tapi dengan itu semuanya dengan itu. Seperti itu. Ya, yang lain. Ya. Kalau dulu kita dengar yang diucapkan pembukanya cuma salam aja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah sekarang itu udah banyak sekali tambahan-tambahan yang dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak seperti itu. Iya. Kalau seumpama itu memang salam kepada non muslim nggak boleh. Bilang assalamualaikum kepada non muslim nggak boleh. Soalnya apa kalau mereka bukan salam kepada kita, cukup kita bilang waalaikum. Ya, kenapa? Karena assalamualaikum tahiyatnya ahli surga. Tahiyyatuhum fiha salam. Penghormatan ahli surga di surga itu assalamualaikum. Karena itulah haram salam kepada non muslim. Ya pak, kalau ini orang macam-macam ada yang juga muslim, maka ada juga bilang assalamualaikum, biarkan kepada yang muslim di hati. Ya, biarkan kepada yang muslim, bukan yang non-muslim. Tapi kalau satu orang yang non-muslim nggak boleh kan mengucapkan assalamualaikum. Nah, cuma ucapan yang lain, ya tentu macam-macam. Selamat pagi lah ini. Selama Anda ngerti artinya, hanya selamat, artinya selamat. Ya, silahkan. Yang penting bukan assalamualaikum. Dan itu harusnya tuntutan daripada pejabat, ya, karena dia sebagai orang yang untuk nasional, ya seperti itu. Silahkan. Teman yang repot menghadiri acara keagamaan. Ini yang repot di sini. Nah, di sini pikiran repotnya. Dia itu seperti itu. Padahal hendaknya jangan demikian. Dia juru wakilnya aja. Atau siapa yang muslim itu menghadiri. Wakil itu enggak harus wakil langsung ya. Ada yang di sini yang perlu disuruh hadir itu aja lagi itu sampai. Ya dia pimpinan terserah dia. Ya. Wong kita sering juga kadang-kadang acara maulid pun bukan hadir, tapi diperwakilkan, tidak masalah. Ya, walaupun ini istilahnya disesuaikan dengan agamanya, kami sesuai. Tapi tadi orang kalau sudah kena amanah yang berat ini,
karena ini sudah buntal pekerjaan bisa. Ya. Karena habis-habis pun ngomong gitu ketika mereka buka auratnya. Kenapa buka aurat? Ya, profesional Ustaz, profesional. Karena dia sudah bersuami masih dia perlukan dengan lelaki yang lain karena pemerannya ini. Kenapa bukan dengan laki lain haram? Ya profesional Ustaz. Haram pada bisa. Ya, sehingga di sini harus tahu pekerjaan itu menjual kita di mukai atau tidak. Jadi dalam hal ini di antara cara yang berhati-hati dari fitnah akhir zaman, pertama harus punya ilmu. Kalau nggak punya ilmu nggak bisa selamat. Itu sudah Imam Ghazali sampaikan. Tidak ada yang selamat dari fitnah akhir zaman kecuali dengan ilmunya Nabi Muhammad. Yang kedua banyak-banyak zikir. Ada zikir-zikir sebagai penyelamat khususnya keimanan kita. Yang paling afdal la ilaha illallah. Ya. Ada perubahan daripada Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Itu zikir penguat iman. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'ruf fi kulli makan. Itu hendaknya dibaca seminggu sekali kan. Syukur-syukur kalau tiap hari Anda baca itu. Syukur-syukur kalau dipimpin oleh imam waktu subuh kan, maghrib dan isya. Sehingga masyarakat itu imannya kuat. Ada atau zikirnya Habib Umar bin Abdul Aziz. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha Rasulullah, la ilaha Rasulullah 5 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah 5 kali, Allah 25 kali. Itu benarnya berubahnya seorang wali besar Habib Umar bin Abdul Aziz. Ini semua tujuannya cuma satu, apa? Iman kita ini dan anak cucu kita, orang kita itu kuat, tidak sampai terpengaruh dengan kerusakan zaman. Bahkan di antara amalnya salah, kalau mau anak kita itu terjaga dari perzinahan, seumur hidup tidak akan berzina. Susahnya zaman apapun, itu pegang kepalanya, baca surah Al-Qadr. Inna anzalna 3 kali, baru usap sampai punggungnya. Seringkali dibaca, insya Allah aman dari zina. Tapi tetap dijaga Pak. Ya. Jangan pasang diisi kendaraan ini dijaga. Karena mama ada seorang ibu-ibu itu, dia bila usap anak saya laku, dijemput malam minggu ini. Bangga anaknya dijemput malam minggu, bangga. Kenapa? Tanda laku, ada yang senang berarti. Ini orang tua nggak beres.